A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas at-tarqiq at-tafkhim wa at-tarqiq. Cara membaca tebal dan tipis. Yang berkaitan cara membaca tebal dan tipis itu ada 3 pembahasannya. Yang pertama isti'la. Isti'la itu hanya ada tafkhim saja, tebal. Tapi tebalnya terbagi 2. Tebal yang sempurna dan tebal yang berkurang sedikit. Tapi dia masih masuk kategori tebal. Tafkhim. Sedangkan untuk huruf ro itu ada 3. Tafkhim, tarqiq. Sebentar saya minum bentar ya. Ya, kemudian tafkhim, tarqiq dan jawazul wajhain. Tafkhim itu tebal, tarqiq itu tipis, jawazul wajhain boleh dalam 2 keadaan, boleh tebal, boleh tipis. Sedangkan untuk lafzun jalalah itu hanya ada tebal dan tipis saja, tafkhim dan tarqiq. Sekarang kita bahas. Pengertian tafkhim di dalam kitab Al-Qaulus Sadid, pengertian tafkhim itu apa? An-nutqu bil harfi ghalidhan mumtali'al fami bisadah. Tafkhim adalah mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Secara sederhana, apa itu arti tafkhim? Tafkhim adalah membaca tebal. Sedangkan tarqiq adalah an-nutqu bil harfi nahifan ghayra mumtali'ul fami bisadah. Tarqiq adalah mengucapkan huruf dengan ringan tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Secara sederhana, pengertian tarqiq dalam ilmu tajwid adalah menipiskan bacaan. Sedangkan jawazul wajhain, selain memiliki hukum tafkhim dan tarqiq, ro juga bisa dibaca, ini khusus untuk ro. Keduanya yang dinamakan dengan jawazul wajhain. Apa itu jawazul wajhain? Jawaz artinya boleh, mad jaiz, kita jaiz ya Bu ya. Waqaf jaiz. Jadi mad jaiz itu biasa ada pilihan 2, 4, 5, atau waqaf jaiz, boleh lanjut, boleh berhenti. Maka jawazul waz jaiz itu boleh tebal, boleh tipis. Wajhain yaitu boleh dalam 2 wajah atau 2 keadaan, yaitu tafkhim dan tarqiq cara bacanya. Yang pertama kita bahas huruf isti'la. Kita selama ini belajar sifatul huruf. Isti'la itu cara membacanya tebal. Sekarang rupanya tebalnya itu terbagi ada 2 keadaan untuk huruf isti'la. Yang pertama, huruf isti'la itu dibaca tebal. Isti'la itu apa? Huruf yang ketika diucapkan pangkal lidah, pangkal itu di belakang, naik ke langit-langit, sehingga dia dianggap huruf tebal. Apa saja huruf isti'la? Ha, sa, dha, gha, ta, qa, dha. Atau kita syairnya khussa, daghtin, qil, itu syairnya. Jadi huruf isti'la ini memiliki 2 tingkatan, tebal yang lebih kuat dan tebal yang ringan, lebih ringan sedikit, tapi dia tetap masih masuk kategori tebal. Kapan huruf isti'la itu dibaca tebal dengan tebal yang sempurna? Apabila huruf isti'la berbaris fathah atau dhammah. Baris dalam yang satu baris itu ada 3, fathah, dhammah, kasrah. Maka yang belum ada mana di sini? Fathah dengan dhammah, yang belum ada itu kasrah.
Maka kasrah apabila huruf isti'lanya berbaris kasrah, maka ketebalannya berkurang sedikit. Kalau to kan to, betul-betul ko dia, to. Tapi kalau kasrah, lebih ringan. Kho tebal, khi lebih kurang tebalnya. Ko ini huruf isti'la, khi lebih ringan sedikit dia. Atau dia berbaris dhammah, ini tebal, huruf isti'la. Maka lawannya dia berbaris kasrah berkurang ketebalannya sedikit. Kemudian kapan lagi huruf isti'la dibaca tebal dengan sempurna? Yaitu apabila huruf isti'lanya berbaris sukun, berbaris mati, kita merujuk ke huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya dia berbaris fathah, tadi kalau dia hurufnya hidup, maka melihat hurufnya langsung, barisnya. Tapi kalau dia berbaris sukun, kita mundur ke belakang sedikit, bagaimana barisnya. Kalau seandainya barisnya fathah atau dhammah, maka dia menjadi tebal sempurna huruf isti'lanya. Maghdubi, yukhlaqu, tebal sempurna. Tapi apabila sebelumnya berbaris kasroh, maka ketebalannya berkurang sedikit. Sikhriyat, tidak syuh, itu tebal sempurna. Syuh, ini berkurang sedikit. Sikhriyat, dia berkurang sedikit ketebalannya. Ini lawan dari atas. Kemudian kapan lagi dia berkurang sedikit ketebalannya? Ketika dalam keadaan bacaan ikhfa. Ikhfa itu bagaimana? Harus samar. Nah, ketika menyamarkannya itulah dia berkurang sedikit. So, baru soalnya baru tebal karena dia keluar huruf aslinya. Ketika proses menyamarkannya itu dia berkurang. Karena setengah huruf shadnya diucapkan. Ketika so baru dia tebal. Soda. Jadi kalau ditanya mana berkurang sedikit ketika mengikhfakan, menyamarkannya itu berkurang sedikit. Apa saja huruf isti'la yang ada huruf ikhfa? Shad huruf ikhfa, dhat huruf ikhfa, ta huruf ikhfa, za huruf ikhfa, qaf huruf ikhfa. Ini untuk penjelasan huruf isti'la. Silakan ini dulu yang mau bertanya Bu, karena rohnya agak panjang. Silakan yang mau tanya tentang huruf isti'la dulu. Ya baik, Ustadz, saya mau konfirmasi aja lagi ya. Jadi ketebalan huruf istilah itu berkurang jika satu ketika ikhfa, ketika berbaris kasroh, ketika berbaris sukun yang sebelumnya kasroh, betul ya Ustaz? Iya, benar. Jadi tinggal 3 kondisi itu ketebalan huruf istilah berkurang gitu ya Ustaz? Kalau fathah dhammah dia tebal, kalau dia sukun sebelumnya fathah atau dhammah dia tebal, sempurna. Oke baik. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi Ustaz. Alhamdulillah. Ini masuk ke huruf ro nih Ustadz. Ini PR berjamaah Ustadz. Iya. Ya. Ini huruf ro. Kapan ro itu dibaca tebal? Yaitu ketika ro itu berharokat fathah atau fathatain, dhammah atau dhammatain. Mana baris yang belum ada itu? Fathah, dhammah, apa lagi Bu? Fathah, dhammah, kasroh. Maka kalau fathah atau fathatain, dhammatain dibaca tebal, yang belum ada berarti kasrotain. Maka huruf ro yang berbaris kasroh dia dibaca tipis. Ini lawannya 1, lawannya 1. Saya buat garisnya Ibu. Kalau dia berbaris fathah atau dhammah maka dia tebal. Apabila dia berbaris kasroh lawannya maka menjadi tipis. 1 lawannya 1. Boleh dibuat garis biar enak itu memahaminya. Karena kalau saya jelaskan tebal dulu semuanya, tipis dulu semuanya, bingung nanti. Kemudian, kapan lagi ro itu dibaca tebal? Ro mati atau ro sukun. Yang sukunnya itu memang baris aslinya sukun, atau yang sukunnya itu karena ingin berhenti waqaf. Contoh kalau berhenti kan tidak mungkin akbaru, tapi akbar. Atau kalimat wazkur fil kitabi Maryam, ro-nya itu memang dia barisnya sukun. Maka kalau huruf ro-nya sukun, atau sukunnya memang asli barisnya sukun, atau sukunnya karena waqaf, kita jangan lihat huruf ro-nya, lihat baris sebelumnya. Sama seperti istilah tadi, kalau huruf istilahnya sukun, lihat baris sebelumnya. Sama ini, kalau ro-nya sukun, baik sukun karena memang dia baris aslinya sukun, atau berhenti sukun karena waqaf, maka lihat baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka dia tebal. Mana yang belum ada?
baris kasroh. Maka kalau seandainya rohnya itu sukun, baik sukun karena memang dia asli barisnya sukun atau sukun karena waqaf, sebelumnya kasroh, maka dia menjadi tipis. Maka dua lawannya juga dua yang tipis. Ya, itu lawannya dua yang tipis. Satu lawannya satu, dua lawannya dua. Kemudian yang ketiga, ro mati sebelumnya ada hamzah wasol. Hamzah wasol itu apa? Hamzah yang apabila dilanjutkan, itu kalau di Quran Madinah, itu dia pakai orang bilang kecebong, itu bukan kecebong. Alif yang di atasnya ada kepala huruf shot. Shot seperti ini. Itu bukan kecebong, itu huruf shot, kepalanya saja. Kenapa? Karena zaman dulu tulisannya wasol. Setiap ada hamzah wasol ditulis wasol seperti mat tadi. Tapi terlalu penuh Quran ditulis. Maka dibuang ke huruf wawnya, dibuang huruf lamnya, tinggal diambil huruf shotnya saja. Maka shot itu ditaruh di atas huruf alif. Maka kalau di Quran Madinah atau Malaysia, hamzah wasol itu ditandakan dengan kepala huruf shod di atas alif. Kalau Quran Indonesia dia tidak ada. Paling tidak kita mengetahui bagaimana cara membacanya. Ro mati yang sebelumnya ada hamzah wasol, ini ro mati, rohnya sukun, tapi sebelumnya ada hamzah wasol. Maka cara membacanya menjadi tebal, walaupun sebelumnya berbaris kasrah. Ini ruta betul. Kenapa? Ini ruta betul, tidak inir. Kan ini sebelumnya kasrah, alifnya tidak ada barisnya. Kan kita harus melihat ke sebelumnya. Karena tadi kan rumus di atas kalau ro sukun melihat ke baris sebelumnya. Tapi karena dia dihimpit oleh hamzah wasol, maka ro itu tetap tebal. Ini ruta betul. Kalau kita baca ini rohnya alifnya tidak terbaca, tapi kalau kita baca irruta betul alifnya terbaca. Jadi hamzah wasol itu ketika dia lanjut alifnya tidak terbaca, ketika memulai alifnya terucap. Itu namanya hamzah wasol. Warhamna tebal. Kalau dibaca irhamna rohnya jadi tebal. Untuk tiga ini dia tidak ada temannya, dia berdiri sendiri. Jadi apabila ada roh sukun yang sebelumnya ada hamzah wasol, maka dia jadi tebal. Kita tidak melihat lagi baris di belakang, mau kasrah, mau dhamma, mau fathah. Intinya ketika dia ada hamzah wasol, dia jadi tebal. Kemudian yang keempat, roh mati sebelumnya kasroh. Karena kalau roh mati sebelumnya kasroh, otomatis dia jadi tipis seperti nomor 2. Roh sukun yang sebelumnya kasroh, maka otomatis dia jadi tipis. Tapi apabila di depannya ada huruf isti'la yang tidak berbaris kasroh, yang bukan baris kasroh, labil mirusor, karena seharusnya kalau roh sukun sebelumnya kasroh dia jadi tipis. Tapi karena di depannya ada huruf isti'la, apa huruf isti'la yang di atas tadi, maka rohnya menjadi tebal. Labil mirusor. Nah, bagaimana kalau seandainya rohnya itu huruf istilahnya berbaris kasroh? Maka kalau huruf istilahnya dia berbaris kasroh, nah ini boleh dalam dua keadaan. Boleh dibaca tebal maupun tipis. Jadi nomor 4 ini, lawannya, kalau dia bukan huruf istilah dia tipis. Jadi kalau dia bukan istilah dia tipis. Dia kembali ke nomor 2. Kalau dia huruf istilah di depannya dia tipis, tebal. Kalau dia bukan huruf istilah dia tipis seperti miryatin. Di depannya huruf ya dia maka jadi tipis. Tapi kalau di depannya huruf istilah kemudian dia berbaris kasroh atau kasrotain, maka dia boleh dalam dua keadaan. Kullu firqin, boleh firqin atau firqin. Qaf ini huruf istilah, tapi dia berbaris kasroh atau kasrotain, maka boleh dalam dua keadaan. Tapi kalau dia di depannya bukan huruf istilah, otomatis dia tipis, merujuk kepada nomor 2 yang tipis. Kemudian ro mati yang dalam keadaan waqaf, yang sebelumnya pada dalam keadaan bacaan mat arid disukun. Mat arid disukun bagaimana? Yaitu huruf fathah sesudahnya alif. Tapi di depan mat arid disukun itu huruf terakhirnya huruf ro, karena pembahasan kita ro. Karena terkadang mat arid disukun ada nun, ada macam-macam huruf akhirnya. Ini khusus yang huruf akhirnya ro. Ro mati karena waqaf, yang sebelumnya alif atau waw sukun. Ini dalam keadaan mat. Ghaffar tebal. Syakur, walaupun dia syakurin, tapi kalau dilanjutkan dia jadi tipis.
syakurin dan kalimat berikutnya. Tapi kalau dia berhenti wakaf, maka dia jadi tebal. Syakur. Kenapa? Karena kalau dia wakaf pasti dianggap sukun mati. Maka kita harus melihat ke sebelumnya. Nah, mad arid li sukun itu apa saja? Selain huruf madnya alif, waw, ya, maka ya-nya dia masuknya di tipis. Jadi untuk nomor 5 ini lawannya adalah nomor ketiga. Ra mati karena wakaf, sebelumnya ada ya sukun, yang sebelumnya ya sukun berharokat yang sebelumnya sukun berharokat fathah atau kasrah. Jadi pada bacaan mad arid li sukun dan bacaan mad lin yang terdapat huruf ra. Syai'in qadir. Kalau dilanjutkan qadirun, orangnya jadi tebal. Tapi kalau wakaf qadir, dia tipis. Atau dalam keadaan madlin, ilahil khair. Jadi kalau seandainya roh itu terjadi pada bacaan mad arid li sukun untuk huruf alif dan waw, huruf mad alif dan waw, maka dia tebal. Tapi apabila terjadi pada huruf ya, dia jadi tipis. Kemudian apabila terjadi pada bacaan huruf madlin, yang huruf ya-nya, madlin kan hurufnya ada waw dan ya, ini huruf ya-nya saja, yang terjadi pada keadaan huruf roh dan dalam keadaan wakaf, maka dia menjadi tipis. Nah, jadi nomor 3 lawannya nomor 5. Kemudian nomor 6, ra mati karena wakaf. Kita boleh buka surah Al-Fajr. Biar enak, surah Al-Fajr. Wal Fajr. Iya. Surah Al-Fajr. Ra mati karena wakaf. Kalau kita mau berhenti kan tidak mungkin bacanya wal fajri, tapi wal fajr. Walayalin ashar, tidak ashrin. Namanya mau berhenti tapi diwakafkan. Ra mati karena wakaf. Sebelumnya huruf mati. Kita lihat. Ra sebelumnya jinnya mati. Ayat kedua, ra disukunkan karena wakaf, shinnya sukun mati. Ayat ketiga juga wal water, juga tanya mati. Maka bagaimana menentukan dia tebal atau tipisnya? Lihat sebelum huruf yang sukun. Oh, hurufannya dia berbaris fathah atau dhammah, maka dia tebal. Wal fajr, kenapa tebal? Karena fa-nya berbaris fathah. Huruf sukun itu tidak dianggap. Kemudian walayalin ashar, oh ainnya dia berbaris fathah. Wasyaf'i wal watar, oh wawnya berbaris fathah. Nah, bagaimana kalau seandainya dia berbaris kasrah? Maka dia menjadi tipis seperti di ayat kelima. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijr, tidak hijr, itu tebal. Hijr. Kenapa? Karena sebelum huruf sukun hanya dia berbaris tipis. Nah, bagaimana kalau seandainya huruf yang sukunnya itu huruf istilah? Ini kan jim bukan huruf istilah. Huruf shin bukan huruf istilah. Ayat ketiga juga huruf ta bukan huruf istilah. Ayat keempat huruf sin juga bukan huruf istilah. Nah, bagaimana kalau seandainya huruf yang sukun tersebut huruf istilah? Maka cara membacanya boleh tebal dan tipis. Contohnya al-qitr. Boleh qitr atau qitr atau milsr atau misr. Boleh tebal dan tipis. Kalau memang yang huruf sukunnya itu adalah huruf istilah. Tapi kalau dia bukan huruf istilah, melihat kepada baris sebelumnya. Kalau dia fathah atau dhammah tebal, kalau dia kasroh, maka dia menjadi tipis. Silakan yang mau bertanya untuk huruf ra. Ya, Masya Allah ini huruf ra kayaknya harus diulang-ulang deh Ustadz. Ya. Tapi boleh buat panah-panahnya biar tahu seperti itu. Ya, baik. Saya coba ulang lagi ya Ustadz ya, panah-panahnya itu ya. Ya. Jadi untuk mencari perbedaannya tebal tipis, untuk nomor 1 itu nomor 1 yang dibaca tebal, lawannya nomor 1 yang dibaca tipis. Iya. Nomor 2 yang dibaca tebal, lawannya nomor 2 yang dibaca tipis. Itu ya Ustadz. Ya. Nomor 3 tidak ada lawannya. Nomor 4 dibaca tebal, lawannya nomor 2 dibaca tipis, dan nomor 1 boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Iya, benar. Betul. Nomor 5 lawannya nomor 5 dibaca tebal, lawannya nomor 3 dibaca tipis.
Lalu nomor 6 dibaca tebal, lawannya nomor 4 dibaca tipis, dan nomor 2 boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Iya, itu dia yang disampaikan. Alhamdulillah. Boleh digaris. Ya, nanti kalau saya jelaskan tebalnya dulu, membandingkan ke tipisnya susah. Fokus ke tebalnya dulu. Tapi kalau kita kan melihat baris, kan baris dalam fathah, dhammah, kasroh. Kalau tidak ada di fathah dhammah berarti kasroh. Berarti kasroh lawannya tipis. Seperti itu, Bu. Supaya memudahkan saya menjelaskannya. Kalau dibuat simpelnya, kalau barisnya kasroh pasti tipis gitu, benar nggak Ustadz? Kalau barisnya kasroh pasti tipis, benar. Tapi kalau seandainya rohnya sukun, ini jadi masalah. Yang sebenarnya jadi masalah itu setiap roh yang berbaris fathah atau dhammah pasti otomatis tebal. Kalau kasroh tipis. Sekarang apabila rohnya itu sukun, mati. Baik matinya karena wakof maupun karena memang barisnya sukun. Maka kita merujuk ke baris sebelumnya. Seperti itu. Ya betul. Jadi merujuk ke baris yang huruf sebelumnya ya Ustadz. Kalau tiba-tiba baris sebelumnya sudah kasroh seharusnya dibaca tipis, lihat huruf sesudahnya. Kalau dia huruf istilah jadi tebal, kalau bukan istilah dia jadi tipis. Nah, seperti itu lagi, Bu. Masih ada syaratnya. Masih ada syaratnya lagi, Bu. Oke, baik. Masya Allah. Ini belum ada pertanyaan sih Ustadz so far. Ini kira-kira sudah paham atau tidak bertanya karena tidak paham nih? Antara bingung sama bingung mau tanya gimana. Baik, ada Ibu Hani. Silakan Ibu Hani, di unmute. Ummu Hani, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Masih agak bingung sebenarnya Pak Ustadz. Cuman ada satu poin nih Pak Ustadz yang saya masih belum paham, yang nomor 3 dibaca tebal. Tadi kan Pak Ustadz bilang, iya, ini dari contoh. Tadi hamzah wasol itu kan contohnya kalau di Al-Quran ada apa shotnya Pak Ustadz ya? Iya, kalau di Quran Indonesia. Kalau ini contoh yang Quran Madinah atau Malaysia dia pakai shot. Kalau Indonesia tidak ada. Yang di sini yang Pak Ustadz ada contohnya nih, inir tabutum ini. Contoh hamzah wasolnya yang mana ya Pak Ustadz? Hamzah wasolnya di alif. Oke, kita langsung ke Quran saja. Boleh buka. Ya, surah Al-Maidah ayat 106. Sebentar Pak Ustadz. Ya. Al-Maidah surat halaman 125. Ya. 2 baris dari penutup ayat 106-nya. Saya nggak bacakan dari atas terlalu jauh. Tahbisunahuma min ba'dus salati fayuqasimani billahi ini rutabetu. Rohnya nunnya walaupun dia kasroh, kan seharusnya kan kalau sukun kita merujuk ke baris sebelumnya kasroh, maka dia jadi tipis. Tapi karena dia terjepit dengan hamzah wasol, kenapa Bu? Kalau seandainya saya baca irutabetum, alif itu bisa hidup. Kalau seandainya saya ingin membaca dari kalimat irutabetum. Tapi kalau saya lanjutkan, saya wasolkan, maka alifnya tidak terbaca. Ini rutabetum. Jadi apa bedanya hamzah wasol dengan hamzah kotok? Hamzah wasol itu dia kalau memulai baru terbaca alifnya, kalau lanjut alifnya tidak terbaca. Sedangkan hamzah kotok baik di awal maupun di tengah maupun di akhir, alifnya tetap terucap. Seperti itu Ibu. Jadi ini dibacanya ini gitu. Ini rutabetum. Ini rutabetum. Ya kalau ini yang di Al-Quran ini baru kelihatan kalau ada hamzah wasolnya Pak Ustadz ya. Bu Muhammad kalau di apa? Indonesia Al-Quran Madinah Pak Ustadz. Madinah. Di atas alifnya ada tanda ke short seperti gini ya Bu ya? Kecil gini. Ada. Iya, itu ada Pak hamzah wasol. Itu sebenarnya huruf short. Iya. Iya Pak Ustadz. Ya, yang lain-lainnya itu sebenarnya harus masih perlu ditelaah lagi Pak Ustadz. Ditelaah pelan-pelan Ibu. Mana teman-temannya? Yang seperti teman-teman yang dibacakan Bu Tutut tadi. Kalau saya jelaskan yang tebal dulu, tipis dulu, bingung menerawangnya Bu. Kan karena memang dalam bahasa itu fathah, kasrah, dhammah. Mana yang tidak ada di atas fathah dhammah maka kasrah lawannya tipis. Seperti itu saja. Rumus ya supaya enak memahaminya. Karena kan ada orang jelaskan tebalnya dulu, tipisnya dulu, akhirnya bingung. Gimana cara membandingkannya?
Maka saya nggak mau jelaskan seperti itu, karena itu menyulitkan bagi orang yang belajarnya. Ya, Pak Ustadz, makasih banyak Pak Ustadz. Ya baik. Kalau kalau saya belajarnya lagi baca gitu Ustadz, oh ketemu huruf ro, oh ya ini yang mana ya, nanti lihat dulu. Oh ini dibaca tebal gitu. Itu lebih mempermudah lagi sih Ustadz. Ya benar Ibu. Jadi langsung dipraktekkan ya. Iya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu Muhani, seperti tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Kalau tidak ada, kita cukupkan, habiskan Ibu, nanggung karena sedikit lagi. Kalau untuk besok nanggung, dan besok judul baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki terakhir lafzun jalalah. Kita sudah bahas lafzun jalalah yang berkaitan dengan tebal dan tipis, tapi ini panjang dan pendek. Sekarang kita membahas tentang lafaz Allah yang dibaca tebal dan tipis. Kapan lafaz Allah itu dibaca tebal? Ketika lafaz Allah itu berada di awal kata. Contoh dalam ayat kursi. Al-Baqarah 255. Kalau Quran Madinah, Allahnya itu tidak pakai baris fathah. Benar Ibu? Mungkin Quran Ibu Hani tadi yang pakai Quran Madinah. Al-Baqarah 255. Lafaz Allahnya itu nggak pakai baris, alifnya. Maka apabila lafaz Allah berada di awal kata, otomatis tebal dan barisnya selalu fathah. Tidak Allah, tidak illah, tapi Allah. Apabila lafaz Allah berada di awal kata, maka barisnya otomatis fathah dan dibaca tebal. Jadi kalau Ibu Hani contohnya, ini Allah kok nggak ada baris fathahnya, gimana bacanya? Illah kah, Allah kah? Kalau Indonesia Qurannya is okay, ada barisnya. Yang sekarang Quran Madinah atau Malaysia nggak ada barisnya alifnya, maka bacanya menjadi fathah. Jadi kalau Allah di awal kata, otomatis barisnya fathah. Allahula. Jadi kalau lafaz Allah berada di awal kata, dia baca tebal. Kemudian kapan lagi lafaz Allah dibaca tebal? Apabila lafaz Allah sebelumnya berbaris fathah. Qul huwallah, wawunya berbaris fathah, sesudahnya ada lafaz Allah. Atau lafaz Allah sebelumnya berbaris dhammah. Muhammadur Rasulullah. Tidak, lullah itu tipis, huwallah itu tipis. Huwallah Rasulullah. Kapan lafaz Allah dibaca tipis? Ketika lafaz Allah sebelumnya berbaris kasrah. Tidak bismillah itu tebal. Bismillah ringan. Alhamdulillah, alhamdulillah itu tebal. Dulillah itu cara pengucapannya. Jadi yang tebal ada 3, lafaz Allah di awal kalimat, kemudian lafaz Allah sebelumnya fathah, lafaz Allah sebelumnya dhammah itu tebal. Kapan lafaz Allah dibaca tipis? Ketika sebelumnya berbaris kasrah. Jangan malas membaca Al-Quran karena merasa tidak pandai membacanya. Sebab yang terbata-bata pun bisa mendapatkan 2 pahala sekaligus, pahala membaca dan pahala terbata-bata dalam membacanya. Ini saja sebagai penutup untuk ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk hadir besok dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.